Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Syukur alhamdulillah kita bisa bermajelis pada kesempatan hari ini. Seperti biasa kita berharap semoga majelis kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paling tidak mengingatkan perkara-perkara yang sebenarnya kita sudah kaji, supaya kita ingat kembali, terus seterusnya kita bisa baik menggunakan ilmu ini atau memanfaatkannya untuk berdakwah, menyampaikan kepada ikhwan yang belum tahu. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, para tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan dinul Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, langsung saja masih dalam perkara wudhu, sampai kita pada pembahasan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Pembatal wudu apa saja itu? Pembatal wudu yang kita tahu ada 6. Ada 6 dengan rincian sebagai berikut. Pembatal wudu atau sesuatu yang membatalkan wudu dan merusaknya ada 6 sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang keluar dari 2 jalan, maksudnya keluar dari dubur atau kubul, baik berupa kencing atau tinja, kotoran manusia, atau mani atau madi, ya, atau darah istihadhah, atau buang angin, sedikit atau banyak. Nah, yang keluar dari 2 jalan itu banyak rupanya, baik air seni atau tinja, atau mani, madhi, darah istihadhah, angin, buang angin. Berdasarkan pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui, Allah berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid," atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air. Nah, ini bahasa Quran. Kembali dari tempat buang air atau WC. Maksudnya adalah
orang buang air atau buang air besar. Itu pertama dalil bahwa bila keluar air seni atau tinja maka batallah wudu. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemarin sudah kita bacakan hadisnya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Hadas itu apa? Ya, yang keluar dari dua jalan, apakah kencing, apakah tinja, atau yang lainnya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian sabda Nabi yang lain, walakin min gha'itin aw balin aw naum. Akan tetapi karena buang air besar, buang air kecil, serta tidur. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad. Imam Tirmidzi mensahihkannya, dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Karena buang air besar, buang air kecil, serta tidur. Nah, tentang tidur itu bagaimana? Apakah tidur membatalkan wudu? Ada pembahasan tersendiri. Yang kedua, tentang tidur. Juga beliau bersabda tentang orang yang ragu apakah keluar angin dari duburnya ataukah tidak. Nah, orang yang suka menahan buang angin itu kadang-kadang menjadi ragu. Tapi Rasulullah SAW memberikan batasan. Misalnya mau buang angin ditahan. Ditahan boleh enggak? Ditahan boleh. Ya. Tapi lebih baik dilepaskan. Nah, kata Nabi SAW, fala yansarif hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Maka janganlah dia berpaling, maksudnya meninggalkan sholat, sehingga dia mendengar suaranya atau tercium baunya. Nah, itu definisi dari Nabi. Yang namanya buang angin atau kentut itu, kan ada yang gak bersuara tapi bau, atau ada yang bersuara gak bau. Nah, bersuara itu dan bau. Ada gak orang yang kentut tidak bersuara juga tidak bau, tapi dia kentut? Nah, gimana tuh? Ya, kalau dia kentut terasa misalnya, ya batal. Ini bagi orang yang ragu. Dia nggak kentut misalnya, nggak keluarkan angin. Tapi misalnya
tidak buang angin, ya tidak buang angin, kalau keluar suaranya atau tercium baunya, itu tandanya yang ragu-ragu, buat orang yang ragu. Kalau misalnya dia tidak terdengar suaranya, tidak bau, juga nggak kentut, hanya menahan saja, nggak batal. Nah itu tandanya apakah bersuara atau baunya tercium. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Nah ini yang suka buang angin gimana? Misalnya dia ada penyakit, dikit-dikit buang angin, dikit-dikit buang angin, dikit-dikit buang angin, sehingga dia nggak sempet sholat, baru 1 rakaat batal wudu, udah sholat lagi batal lagi. Nah dia dikedenin, dipaksa keluarin, terus dia berwudu. Kalau dia berwudu, ya dia kan berwudu terus sholat. Selebihnya sholat keluar lagi, ya teruskan sholatnya, karena dia sedang berpenyakit. Lah gimana kalau dia ikut batalin? Ya udah terus-terusan dia keluar masuk, tidak sholat jadinya. Oke, yang kedua, tadi yang keluar dari 2 jalan. Yang kedua sekarang, keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Yang membatalkan itu kan keluar najis, bukan terkena najis. Keluar najis dari bagian tubuh yang lain. Misalnya keluar darah, keluar muntah, kan bukan 2 jalan itu, dari mulut atau dari hidung, atau ada luka keluar darah lagi. Yang paling sering itu yang kita rasakan, misalnya dibekam tadi udah dibersihkan, udah. Ketika sudah wudu keluar darah. Nah ini membatalkan wudu atau tidak? Iya. Keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Bila yang keluar adalah kencing atau tinja, maka ia membatalkan wudu secara mutlak. Karena keduanya masuk dalam dalil-dalil di atas. Ya. Keluarnya berupa tinja dan air seni. Nah, bisa selain dari keduanya. Nah, dari mulut, dari hidung, atau dari bagian tubuh yang lain, seperti darah dan muntah. Maka bila kotor dan banyak, lebih utama dia berwudu. Muntah misalnya, nggak sengaja, emang muntah aja, muntah, atau disengaja atau tidak, muntah banyak. Nah ini hukumnya bagaimana? Berdasarkan kesepakatan ulama, ya, kalau itu banyak dan kotor, apakah darah atau muntah, maka sebaiknya dia wudu. Disebabkan mengamalkan kehati-hatian, ihtiyat. Sedangkan kalau darahnya sedikit atau muntahnya baru sedikit, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Nah ini kesepakatan ulama tentang yang keluar barang najis dari selain 2 jalan itu. Nah, kalau
kalau darah itu memang terjadi khilaf, apakah darah itu najis? Bagi mazhab Syafi'i, darah tidak najis. Darah tidak najis. Tapi bagi mazhab Hanafi, mazhab Maliki najis itu. Orang lagi sholat tiba-tiba keluar dari hidungnya darah atau mimisan, dia wudhu lagi. Nah, ini mazhab Hanafi. Nah, kenapa sahabat banyak ikut berperang bersama Nabi, yang terluka banyak? Nah, mereka berwudu sementara lukanya masih belum diobati dan itu mengeluarkan darah. Mereka tetap sholat. Nah, itu yang diambil keterangan oleh mazhab Syafi'i. Maka di sini kalau darahnya itu banyak, bagaimana? Kesepakatan ulama yang mengatakannya, kalau sedikit tidak apa-apa, kalau banyak lebih baik berwudu lagi atau batal wudu yang tadi untuk menjaga kehati-hatian. Yang ketiga, hilang atau tertutupnya akal karena pingsan, baik karena pingsan atau tertidur. Nah, ini tidur. Kalau pingsan otomatis membatalkan wudu. Bahkan orang yang pingsan, kalau misalnya pingsannya sampai lewat waktu sholat, misalnya belum sholat zuhur pingsan, ketika sadar udah waktu asar, itu dibayar qadha. Sholat zuhurnya diqadha, ya, karena pingsan. Tidak menjadikan termaafkan, tidak. Sholatnya tetap punya hutang dia, karena sholat tidak ada kafaratnya kecuali dengan menunaikannya. Misalnya kita tertidur, ya sudah bangun sholat sekalipun waktunya sudah lewat. Itu. Nah, sekarang kalau wudu gimana? Nah, wudu batal karena hilangnya akal atau tertutupnya hak akal. Bisa karena pingsan, bisa karena tidur. Hadisnya yang tadi Nabi bersabda, walakin min ghaitin aw balin aw naum, tetapi karena buang air besar atau buang air kecil dan tertidur. Tentang akal, hadisnya adalah al-ainu wika'us sah, faman nama falyatawaddo. Tentang tidur, mata adalah pengikat dubur. Mata adalah pengikat dubur. Ya, kalau kita melek, apa yang keluar dari dubur berupa angin atau tinja, kita sadar. Nah, kalau matanya tertidur, nggak ada yang mengontrol apa yang keluar dari dubur, terutama angin, ya, tidak terkontrol. Maksudnya matanya sudah tidak mengikat dubur lagi. Maka barang siapa tidur, hendaklah dia berwudu. Barang siapa tertidur, maka hendaklah dia berwudu. Tidur yang bagaimana? Nah, ada keterangan kan, tidur yang bagaimana. Kalau tidurnya sampai ngorok gimana? Itu hilang, kesadarannya hilang nggak? Hilang. Maka kan dibilang ketika tidur
tidak tahu, tidak sadar posisinya bagaimana. Itu artinya kesadarannya hilang. Berarti duburnya juga nggak ada yang mengontrol, karena matanya tertidur. Kalau tidak terkontrol, sebaiknya wudhu lagi. Itu yang membuat batalnya wudhu. Ya, mata adalah pengikat tidur, maka barang siapa tertidur hendaknya dia berwudu. Adapun gila, pingsan, mabuk dan yang sepertinya, maka ia membatalkan sesuai dengan ijma. Mabuk batal, mabuk hilang akal, karena hilang akal. Nah, tidur yang membatalkan adalah tidur yang nyenyak sampai apalagi mendengkur. Di mana pelakunya tidak mengetahui sama sekali bagaimana posisi tidurnya. Adapun tidur yang ringan, tidak nyenyak, maka ia tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi tidur itu tidak otomatis tidak batal wudhu. Ada yang tidur membatalkan wudhu, ada yang tidur tidak membatalkan wudhu. Nah, gimana ngukurnya ya? Nyenyak, bagaimana nyenyak? Dihitung pakai waktu? Tidak bisa. Karena orang tiduran, tapi dia ketika dia mendengar orang masih sadar. Tapi kalau sudah lama, apalagi dia mendengkur, itu enggak sadar. Umumnya itu batal wudhu karena tidak sadarnya. Karena poinnya adalah tertutupnya akal. Tertutupnya akal, dan tidur adalah menjadi tertutup akal kita. Ya. Nah, kita sering tiduran di masjid. Tiduran. Ya, tiduran tidaklah. Misalnya menunggu waktu syuruk. Waktu syuruk menunggunya dengan tidur. Tidak tepat juga. Ya, Iman bin Rahmatullah, tidak tepat itu menunggu waktu syuruk dengan tidur. Karena sholat isyraq atau surat syuruk itu diiringi dengan kegiatan-kegiatan berzikir, apa baca Quran atau berzikir, kita melek di posisi tempat kita sholat itu. Lah kalau kita tidur, nah waktu syuruk biasanya kita ya karena ngantuk sekali tidur, ya sudah tidur. Tapi jangan perasaannya meminta ganjaran sholat isyraq ya, sholat subuh selesai, kemudian kita berzikir atau baca Quran atau apa saja yang muatannya adalah berzikir sampai waktu syuruk. Itu poinnya. Bukan kita menunggunya waktunya sambil tidur. Itu enggak mendapatkan yang dijanjikan Rasulullah SAW. Nah, kalau orang sudah tidur kemudian dia berwudu, enggak apa-apa. Setelah sholat syuruk enggak apa-apa. Tapi tidak mendapatkan ganjaran seperti Nabi bilang. Ganjaran kan dapat apa? Haji dan umroh. Enak sekali itu. Ya. Pahala seperti itu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Nah, hati-hati. Kembali kepada tertidur ini, karena tertidur itu berarti hilangnya akal.
tertutupnya akal. Ya mudah-mudahan ini jelas ya. Misalnya kita mau tidur, nggak apa-apa tidur, tapi waktu-waktu menjelang waktu dari subuh sampai syuruk itu waktu dilarang tidur. Waktu dilarang tidur. Ya tapi kalau ngantuk gimana ya sudah. Berarti yang bersangkutan mengerjakan yang dilarang oleh Nabi. Dilarangnya itu tidak haram, makruh, menjurus kepada haram, tapi statusnya makruh. Ya. Nah, kalau tertidur posisinya duduk gimana? Menengkur. Duduk tapi menengkur. Ya itu sudah masuk batalnya wudu. Menengkur kan pasti tertutup akalnya, tidak ingat lagi. Nah ini hati-hati. Lebih baik kita berwudu lagi. Nggak apa-apa. Kalau mau sholat isyraq nggak apa-apa. 15 menit setelah waktu syuruk ya. Yang keempat sekarang, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Ini yang disepakati oleh ulama. Sementara ada yang lain, karena hadis Nabi, karena itu bagian dari daging kamu. Mengatakan bagian dari tubuh kamu, kemaluan itu. Tapi hadis yang lain juga mengatakan barang siapa menyentuh kemaluan berarti dia berwudu. Hadisnya man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Busrah binti Sofwan. Nabi bersabda. Riwayat Abu Dawud. Hadisnya hasan sahih. Kata Imam Tirmidzi. Juga disahihkan oleh Albani dalam Irwaul Ghalil. Hadis yang serupa tapi riwayat Abu Ayyub dan Ummu Habibah mengatakan man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Nah, diambil oleh para ulama hadis yang kontroversi itu, ada yang mengatakan tidak batal wudu karena itu bagian dari tubuh kita. Tapi ada hadis yang tegas mengatakan batal wudu. Nah, dalam perkara ini yang membolehkan, yang tidak membatalkan, yang ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan, maka demi kehati-hatian kita anggap batal. Begitu jalan yang diambil oleh para ulama. Baik menyentuh kemaluannya sendiri atau orang lain. Orang lain gimana aturannya? Anak kecil misal bayi atau balita. Karena dianggap kemaluan tetap membatalkan wudu. Sebaiknya tidak menyentuhnya. Kalau disentuh pakai kain atau lapisan yang lain tidak membatalkan wudu. Yang kelima, makan daging onta. Di sini ada onta. Ya, kalau lagi umroh barangkali sempat makan daging unta. Nah itu, atau lagi haji atau umroh
sempat makan daging unta. Yang memakan daging unta supaya wudunya batal. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tawaddu min nuhumil ghanam. Qala in syi'ta fatawaddu wa in syi'ta la yatawaddu. Qala ana tawaddu min nuhumil ibil. Qala na'am wa tawaddu min nuhumil ibil. Artinya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami perlu berwudu disebabkan makan daging kambing? Beliau menjawab, bila kamu berkehendak maka silakan berwudu, dan bila berkehendak juga tidak berwudu, ya silakan tidak berwudu. Itu jawaban Nabi terhadap yang makan daging kambing. Terus orang itu bertanya lagi, apakah kami perlu berwudu disebabkan makan daging onta? Nah, beliau menjawab, ya, berwudulah disebabkan makan daging onta. Apa perbedaan daging onta dan daging kambing? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa daging dibedakan? Daging onta batal wudu, daging kambing tidak. Mungkin ada pakar yang bisa menjawabnya. Tapi kita tidak terlalu pusing dengan apa sebabnya perbedaan itu. Yang jelas hadisnya itu sahih, riwayat Imam Muslim. Kalau daging kambing tidak berwudu, kalau tidak batal, kalau daging unta batal wudu. Yang terakhir, yang keenam, murtad dari Islam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah ayat 5, wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh dia telah gugur amalnya. Wudu termasuk amal-amal Islam. Karena orang yang murtad, kalau dia udah batal, hapus amal-amalnya, dia balik lagi, diwajibkan mandi. Nah, apa-apa yang mewajibkan mandi, otomatis wudu termasuk di dalamnya. Ya, 6 perkara ini semoga kita pegang dari yang keluar dari 2 jalan, terus keluar najis dari bagian bukan 2 jalan itu, seperti darah, seperti muntah, atau tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Kelima, makan daging onta. Sekarang kita sampai kepada apa ibadah yang mengharuskan berwudu. Ibadah yang mengharuskan berwudu. Wudu itu bukan untuk sholat saja. Berdasarkan keterangan-keterangan Nabi, ada yang disyariatkan, suatu amalan yang mesti disyaratkan berwudu. Yang pertama sudah jelas sholat. Sholat, hadis Ibnu Umar, la yaqbalullahu sholata ahad. La yaqbalullahu sholata bi ghairi tuhur wala sadaqatin min gulul.
Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah hasil penggelapan. Hadis riwayat Muslim. Di Ka'bah, baik tawaf wajib atau tawaf sunnah, ya, kita lanjutkan sedikit. Yang kedua, yang disyaratkan, maksudnya wajib wudu, adalah tawaf, baik tawaf wajib maupun sunnah. Tawaf dalam rangkaian umroh itu wajib. Tawaf dalam rangkaian haji itu wajib. Nah, diwajibkan, disyaratkan berwudu dulu. Karena Nabi Muhammad SAW annahu tawaddu'a thumma tawfa bil bait. Bahwa beliau berwudu kemudian tawaf di Baitullah. Kemudian hadis yang lain Nabi bersabda, at-tawaf bil bait salatun illa anna Allah baha fihi kalam. Tawaf di Baitullah adalah salat. Nah, maka kalau ke Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Tawaf gantinya tawaf. Tawaf 7 kali. Nah, tawaf di Baitullah adalah sholat. Hanya saja Allah membolehkan di dalamnya berbicara. Orang lagi tawaf boleh ngomong, boleh juga baca doa, boleh juga baca Quran. Tapi dihitungnya sebagai sholat, karena Allah membolehkan berbicara. Juga karena Nabi melarang wanita haid untuk tawaf, karena wanita tidak suci, nggak bisa dibersihkan, disucikan hanya karena berwudu. Sehingga dengan ini tawaf adalah menjadi syarat dengan wudu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini mungkin kontroversi juga, menyentuh mushaf tanpa pembatas. Menyentuh mushaf tanpa pembatas itu disyaratkan wajib wudu. Nah, ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Banyaknya maksudnya ada yang mengatakan ketika Rasulullah menyuruh Aisyah mengambilkan Al-Quran, Aisyah mengatakan saya lagi haid. Kemudian Nabi mengatakan yang tidak suci itu tangan kamu. Nah, hadis itu mengatakan boleh menyentuh Quran dengan tidak berwudu atau bahkan lagi haid. Nah, hadis yang lain banyak yang mengatakan tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Misalnya yang pertama, la yamassuhu illal mutahharun. Ini keumuman ayat. Ayat ini maksudnya sih bukan orang berwudu. Quran itu yang di Lauhul Mahfuz tidak disentuh kecuali orang yang suci. Maksudnya malaikat-malaikat yang disucikan.
Itu dalilnya. Tetapi ada dalil yang mengatakan bahwa la yamussuhul Qur'an illa bitahhir. Orang-orang yang beranggapan tidak perlu wudu kalau menyentuhkan, dia menganggap hadis ini dhaif. Hadis ini riwayat Imam Malik, riwayat Imam Daruqutni, riwayat Baihaqi, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Kemudian Syekh Albani turut mensahihkan hadis ini, ada di dalam kitabnya Irwaul Ghalil nomor 122. Nah, dengan adanya la yamassul Qur'an illa bitahhir, illa tahhir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci, berarti menyentuh Quran tanpa membatas itu harus berwudu. Nah, banyak keterangan para sahabiah, para istri-istri sahabat, kalau sedang mengadakan pergi ke ta'lim, sementara mereka lagi haid. Nah, Qur'annya tidak ditenteng, Qur'annya dimasukkan ke dalam tas sehingga enggak menyentuh Quran. Maksudnya lembaran-lembaran mushaf yang pada saat itu masih beredar. Nah, jadi pendapat yang lebih berhujjah dengan dalil-dalil menyentuh Quran itu mesti berwudu. Bagaimana dengan membacanya? Ya, kalau dia membaca dia menyentuh Quran. Kalau dia membaca menyentuh Quran, persoalannya ini menyentuh berbeda dengan membaca. Membaca bisa tidak menyentuh, ya kan? Membaca tidak bisa dengan tidak menyentuh. Nah, tapi menyentuh, nah itu ada maksud apa menyentuh? Nah, hadisnya la yamassul Quran illa tahhir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang bersuci, orang yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada yang disunahkan. Apa yang disunahkan kita berwudu? Amal-amal apa? Disunahkan. Sunnah berarti dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Wallahu a'lam. Nanti kita akan bahas yang dianjurkan, ibadah-ibadah yang dianjurkan atau disunahkan berwudu. Sementara hari ini cukup sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.